ladang. Walaupun ada ladang, tapi kalau Allah tidak tolong saya, tidak akan panen. Kalaupun panen, kalau Allah tidak tolong saya, tidak akan barokah. Dimakan nggak barokah, ngaji ngantuk. Dikasihkan anak, anaknya nakal. Kasihkan istrinya, istrinya lari. Untuk bikin rumah, bertengkar terus. Belikan mobil, tabrakan. Belikan sepeda motor, gembos. Enggak barokah sama mereka. Berikan anaknya, anaknya nakal. Maka orang yang beriman ini ke sawah hatinya kepada Allah. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau masuk ladang ucapkanlah masya Allah. Semua ini terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Barang siapa yang dikasih nikmat oleh Allah, kemudian dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maka nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Kita melihat anak kita dalam keadaan sehat walafiat, lurus, masya Allah la quwwata illa billah. Melihat istri kita dalam keadaan taat, masya Allah la quwwata illa billah. Melihat mahalah kita hidup amalan-amalan, orang-orangnya istiqomah, didoain, masya Allah la quwwata illa billah. Ini orang-orang yang sudah 4 bulan, 40 hari, yang sudah 3 hari, dibacain ini supaya dia dijaga oleh Allah. Kita ada santri, bacain masya Allah la quwwata illa billah, nanti dijaga oleh Allah. Kalau kita banggakan, kita tidak kembali kepada Allah, kalau nggak diampuni oleh Allah, nanti bisa-bisa hancur itu nikmat. Seperti ceritanya petani dalam surat Kahfi, sudah dikasih tahu sama temennya, kalau masuk ladang itu masya Allah la quwwata illa billah, begitu. Tapi dia tidak gubris, alah doa-doa apa. Akhirnya masuk ladang, ladangnya sudah ludes semua. Itu ada orang Temboro sebenarnya kan, mau ngeraji kayu, greg-greg, oleh temannya orang dakwah dikasih tahu, ini sudah lama, sudah, insya Allah orang Temboro sudah pada lupa, nggak apa-apa. Dikasih tahu oleh temannya, doa dulu gitu loh. Itu katanya Bayan di Terangkil tuh suruh doa apa-apa. Alah, doa-doa apa? Dia langsung tahu-tahu gerajinya itu meslek, kena perutnya jebol. Kualat saya ternyata. Rasa no. Jadi semalekan orang itu kalau sudah dinasihati itu kok ngengkel, itu biasanya ada musibahnya aja itu. Maka orang itu kalau dinasihati itu taat. Kalaupun nggak bisa taat, astagfirullah gitu, jangan malah ngengkel nentang. Rasa no. Ada musibahnya banyak nanti. Jangan sekali-kali kita ini ada niat menentang agama. Karena menentang agama itu berarti menentang Allah. Celaka kita. Ke ladang hatinya kepada Allah, ke pasar hatinya kepada Allah, harapannya kepada Allah. Walaupun saya ke pasar, kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak akan mendapatkan manfaat apapun. Maka masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk rumah hatinya kepada Allah, assalamualaikum, semoga kamu selamat semua, diselamatkan oleh Allah.
Yang di rumah juga begitu. Waalaikumsalam. Semoga kamu juga selamat. Insya Allah rumah itu akan barokah. Kemana saja hatinya kepada Allah. Yang namanya istiqomah iman. Kemudian yang kedua istiqomah amal. Keadaan apapun tetap amal. Ada teman, nggak ada teman, tetap amal. Yang ketiga istiqomah akhlak. Orang buat jahat sama kita, orang buat baik sama kita, kita tetap baik terus. Kita dimuliakan orang, kita dihinakan orang, tetap tawadhu terus. Nah, ini namanya istiqomah akhlak. Nah, orang buat jahat kita tetap buat baik, orang buat baik kita buat baik juga. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya saudara-saudara, sudah saya bantu malah nggak mau bantu saya. Saya baiki malah dia buat jahat sama saya. Betul begitu? Kamu berbuat baik padahal saudara-saudara kamu tuh buat jahat terus sama kamu. Iya betul begitu. Betul ya Rasulullah. Kalau betul begitu, kamu akan selalu ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah itu, kalau orang buat jahat kita buat baik aja terus. Istiqomah iman, istiqomah amal, istiqomah akhlak. Lah supaya istiqomah ini kuncinya, kalau istiqomah dakwah. Nah kita setiap sholat kita doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya para nabi. Para nabi itu orang yang paling istiqomah seluruh alam. Ciri khas kehidupan mereka adalah dakwah. Mereka itu dakwah itu terus yang malam saya mati. Maka kata para ulama, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu wa nasanu qala mimman da'a ila Allah. Ini maknanya ayat ini, orang yang mudah istiqomah itu orang yang senantiasa dakwah. Orang itu kalau dalam suasana dakwah terus, perjuangan terus, nanti dia akan istiqomah imannya, istiqomah amalnya, istiqomah akhlaknya. Tapi kalau orang itu tidak dalam suasana dakwah, nanti susah untuk istiqomah. Insyaallah malaikat istiqomah dakwah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan sampai karena dalam dakwahnya ada kesulitan-kesulitan terus kita ditipu oleh syaitan. Udah, yang penting saya pikir diri saya sendiri, kampung saya sendiri, udah mikir yang panjang-panjang mumet. Jangan gitu. Itu tipuan syaitan. Syaitan itu kalau ada orang mikir umat itu didatangi, jangan mikir yang banyak-banyak, mumet kamu nanti, stres. Yang penting itu kampung kamu sendiri itu loh. Kalau kampung kamu baik, nanti kampung-kampung yang lain kan jadi baik. Kelihatannya ngomongnya setan kayak bener gitu ya, padahal itu tipuan. Tipuan itu ada perkara-perkara yang disembunyikan oleh setan. Maunya setan ini, setan itu juga dengar sekarang ini. Hati-hati kamu ya. Maunya setan itu saya tahu tuh. Kamu pikir kampung kamu sendiri, kampung-kampung lain itu urusan saya, jangan kamu ganggu saya. Maksudnya begitu, tapi dia ngomongnya separuh aja. Kamu pikir kampung kamu sendiri loh. Padahal maksud dia, pikir kampung kamu sendiri, kampung lain saya yang mikir. Itu garapan saya itu. Tapi dia tidak ngomongnya yang baik toh. So, akhirnya kita tertipu. Oh iya ya.
Kita mikir kampung kita sendiri, pagri dewi diopeni dhisik. Menek pagri dewi apik ya akeh mikir wong liya. Ternyata tidak. Mikir kampung sendiri juga nggak selesai-selesai. Karena kampung kita ini pasti terpengaruh dengan kampung-kampung sekitarnya. Kalau kita mikir kampung kita sendiri, pusing. Maka setan datang. Jangan mikir kampung terlalu banyak. Ini akhir zaman ini. Keluarga kamu sendiri itu loh. Keluarga kamu sendiri kamu pikirkan biar baik, jadi percontohan buat orang kampung gitu. Padahal maksudnya setan tidak begitu. Pikir keluarga kamu sendiri, keluarga-keluarga yang lain itu bagian saya, katanya setan. Tapi setan nggak ngomong begitu. Jadi paling pandai menipu itu setan itu. Akhirnya mikir keluarganya. Ternyata keluarganya itu dipikir juga nggak beres-beres. Karena keluarganya terpengaruh dengan tetangga-tetangganya. Akhirnya setan datang lagi. Nggak usah mikir keluarga. Yang penting diri kamu sendiri. Kalau kamu istiqomah, betul itu. Nanti anak-anak kamu sudah ngikut. Kamu sendiri juga belum baik kok mikir keluarga segala. Padahal maksudnya setan tuh keluarga kamu itu urusan saya. Kamu mikir diri kamu sendiri aja. Akhirnya dia masuk kamar wiridan. Subhanallah, subhanallah. Di tengah-tengah wiridan mendengar anak-anaknya pada nonton TV sepak bola. Akhirnya dia ini ikut dengar. Loh kok bagus ya? Akhirnya tasbihnya diteletakkan, ikut nonton TV bareng-bareng. Maka setan, ini baru bagus. Baru bagus sekarang. Nah, coba semalekan. Jadi setan itu maunya kita ini mikir yang kecil, lama-lama hanyut di dalam kerusakan. Ini mulai Allah Ta'ala. Maka dalam satu riwayat dikatakan, orang itu sebelum masuk Islam setan datang, jangan masuk Islam, jangan masuk Islam. Tapi kalau dia nekat masuk Islam, maka setan datang lagi. Wah, kamu sudah terlanjur masuk Islam ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan ibadah loh kamu ya. Jangan sholat. Nanti kamu susah kalau sholat itu. Kok dia nekat sholat saja, setan datang lagi. Oh, kamu sekarang sudah sholat ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan dakwah ya. Awas kalau dakwah. Bahaya dakwah itu. Teroris kamu nanti. Nah, katanya setan. Dia tetap dakwah juga. Keluar 3 hari, 40 hari, ngajak teman-temannya ke masjid. Setan datang lagi. Oh, kamu sudah kena dakwah sekarang. Ya, nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan istiqomah ya. 3 hari terus cuti 3 tahun. Masih dia istiqomah juga. Maka setan datang lagi. Kamu istiqomah? Oh, ini kamu ini memang susah dinasihati. Ya sudah, istiqomah nggak apa-apa, tapi jangan ikhlas ya. Jangan ikhlas. Nanti kamu dengan dakwah ini akan dianggap orang kuat, dianggap orang soleh. Pokoknya jangan ikhlas. Saya pesen betul. Ikhlas itu nggak enak. Katanya setan. Lah kok dia tetap juga istiqomah dan ikhlas? Maka dinilai oleh Allah, ini orang nekat betul cari ridho Allah. Ini hambaku nekat betul kamu ini mencari ridho aku. Sekarang masuklah kamu ke surgaku. Semoga termasuk kita. Nah, ini semalekan. Jadi kita ini nggak akan dibiarkan sama setan itu berjalan menuju surga itu dihalang-halangi macam-macam. Maka kita ini kuncinya supaya istiqomah dalam dakwah dengan ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Karena amal apapun kalau kita buat tidak ikhlas, tidak mendatangkan pertolongan Allah.
Lah supaya kita ini bisa istiqomah dakwah bagaimana malaikat? Nah, supaya kita ini bisa istiqomah dakwah, kita ini senantiasa pertama kali doa kepada Allah. Kan hanya Allah yang bisa menolong orang untuk istiqomah itu. Kemudian yang kedua, senantiasa kita ini di dalam suasana malaikat. Suasana perjuangan. Di rumah kita buat taklim, kita buat mudzakarah 6 sifat supaya ada suasana perjuangan di rumah kita. Di masjid kita buat 5 amal masjid. Mahalah, halaqah, musyawarah halaqah. Malam Jumat kita hadir ke markas. Nah, kalau kita ini jaga rumah, mahalah, halaqah, markas, ini nanti kita ini berarti akan dalam suasana. Kalau orang itu dalam suasana, mudah istiqomah. Orang itu tadinya nggak mau makan roti, makan nasi aja, tapi keluar ke IPB, semua orang makan roti semua. Rotinya roti ikan kuras itu, roti tobos. Tapi karena temannya makannya roti semua, terpaksa dia juga makan roti. Pertama kali, ini apa, kerdus suruh makan apa? Lama-lama loh, kok enak juga ya. Nah, sampai pulang ke Temboro masih kangen, itu roti kerdus tuh enak itu. Nah, di suasana itu bikin orang mudah istiqomah. Sampai di Temboro nggak ada